Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Masyar muslimin wal muslimat, jamaah salat isya yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang menikmati pemberian Allah, nikmat kesehatan, keimanan, kesempatan dan lain sebagainya. Yaitu kewajiban kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar atas segala ujian-ujian yang Allah berikan, musibah-musibah selama kita hidup di dunia, selama kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seorang mukmin yang sejati, yang diberikan musibah dia bersabar, dan ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan manusia dan juga malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan syaitan, di mana syaitan ataupun iblis dan bala tentaranya mereka mempunyai tugas visi misi untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, di mana syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Dan ketahuilah bahwa syaitan tidak hanya menjerumuskan manusia atau menggoda manusia mereka yang tidak mau melaksanakan sholat. Syaitan menggoda manusia bukan hanya mereka yang tidak mau melakukan ibadah. Syaitan tidak hanya mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan ataupun yang semisalnya. Akan tetapi syaitan yang punya kerja keras, punya semangat juang untuk menggoda, menjerumuskan manusia, yaitu menggoda manusia yang berada di atas ketaatan, menggoda manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan, membisikkan di dalam dada manusia berupa penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati ini merupakan perusak, pembatal, bahkan penghapus suatu amalan. Dan salah satu penyakit hati yang sering kali syaitan membisikkan ke dalam dada manusia adalah penyakit hati berupa riya, sum'ah, ujub ataupun takabbur dan yang semisalnya. Dan secara singkat kita akan membahas apa yang dimaksud dari riya ataupun sum'ah, ujub dan takabbur. Riya, kata para ulama, artinya mencari atau menginginkan, mengharapkan kedudukan, kehormatan di hati manusia, di hadapan manusia, ingin diakui, ingin dihormati, ingin dipandang di hati manusia dengan perbuatan ataupun perkataan, bahkan pakaian, sikap yang biasa dan juga yang biasa dijadikan sebagai hiasan yang bisa dipamerkan kepada orang lain dengan tujuan ingin diakui. Ini riya, ingin dilihat. Sedangkan sum'ah dari kata dasarnya sami'a, mendengar, yaitu bedanya sum'ah yaitu ingin didengar, memperdengarkan amalan di hadapan manusia, ingin diakui, ingin dipandang. Ini merupakan penyakit hati
yang mana syaitan datang ketika seseorang berada di atas ketaatan. Ya, seperti contohnya sebutkan dalam riwayat hadis tentang 3 golongan yang pertama kali menjadi korek api neraka, yaitu orang yang dermawan, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang belajar agama, membaca Al-Quran, seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Mereka berada di dalam neraka, menjadi orang pertama kali masuk ke dalam neraka karena niatnya, karena di dalam amalannya, di dalam hatinya terdapat riya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian penyakit hati yang lain yaitu ujub. Ya. Ujub adalah menganggap atau merasa amal ketaatannya sudah banyak, sudah besar, sehingga dia takjub, kagum atas dirinya, takjub, kagum atas perbuatannya. Dan juga ujub juga disebutkan bahwa seseorang yang merasa punya andil, punya jasa besar dalam suatu ketaatan atau di dalam Islam. Ya, jika seseorang merasa punya andil, punya jasa besar di dalam Islam, maka ujub telah menguasai hatinya. Dan ketika ujub ini menguasai hati, dia akan naik ke tingkat yang namanya takabbur, sombong. Seseorang merasa ujub, merasa bangga atas perbuatannya, dia akan merasa tinggi, sehingga dia takabbur, merendahkan, meremehkan orang lain. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Sedangkan dari sifat sombong ini ada hal-hal yang terkadang manusia sombongkan, entah itu dari harta, ilmu yang dimiliki, kedudukan ataupun keturunan, dan juga pengikut ataupun pendukung, teman pergaulan. Ini semua dari faktor-faktor yang membuat orang bisa sombong. Dan ini merupakan sifat yang tercelah yang menjadi sebab perusak amalan-amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bahaya-bahaya penyakit ini. Di antaranya dari bahaya riya, yang mana kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang yang celaka itu, orang yang salat dan celaka itu adalah orang yang lalai dari salatnya, memundurkan waktunya. Alladzina hum yura'un, dan mereka salat ya, walaupun dia sesuai dengan petunjuk Nabi, salatnya sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka riya, tidak ikhlas. Di dalam hatinya dia salat, niatnya hanya untuk ingin diakui, ingin dipandang, ingin dipuji, mengharapkan pandangan balasan manusia. Kemudian bahaya yang lain yaitu bahaya ujub, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan manusia: syuhun muta' wa hawan mutabba' wa ijabul mar'i bi nafsih. Yaitu yang pertama, pelit, kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub, takjub seseorang terhadap dirinya. Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Dan juga dari bahaya sombong, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang berada di dalam hatinya, yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar biji yang paling kecil atau sebesar atom, sesuatu yang kecil. A'udzubillah min dzalik. Ini merupakan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis tentang bahaya dari riya, ujub dan juga sombong. Dan banyak dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang bahaya dan ancaman bagi mereka yang terjangkiti dari penyakit ini. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Penyakit hati ini merupakan perusak, pembatal yang bisa menghapuskan amalan seseorang dan juga terancam mendapatkan azab
kecelakaan, siksaan dunia dan akhirat, dan juga penyakit hati ini dari riya, ujub dan sombong ataupun sum'ah ini berhubungan. Kenapa? Karena ketika seseorang riya, sum'ah, ingin dipuji dan didengar, dipandang, maka ketika ia mendapatkannya, maka dia akan merasa ujub, merasa bangga, merasa tinggi, bangga takjub dengan dirinya, dengan amalannya. Maka ketika ujub ini semakin menguasai dirinya, maka sombong pun ikut di dalamnya, sehingga dia bisa meremehkan, merendahkan orang lain. Masyarul muslimin, jamaah yang salat Isya yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhkan dari segala penyakit hati yang bisa merusak amalan-amalan kita. Jangan sampai kita lelah, letih, capek beramal saleh, beribadah di atas dunia yang sementara ini, namun itu semua sirna, hilang karena terdapatnya penyakit hati. Dan salah satu atau para ulama menjelaskan tentang bagaimana kita mengobati hati, atau mengobati hati ini yang terjangkit dengan penyakit hati, mengobati agar hati ini terhindar dari penyakit riya, ujub ataupun takabur, atau pencegahan, perlawanan agar kita tidak dikuasai oleh penyakit hati ini. Yang pertama, hendaknya kita menuntut ilmu agama. Tujuannya kita belajar agama agar kita mengetahui hakikat diri kita, hakikat atau maksud tujuan kita diciptakan di dunia. Dan juga kita mempelajari agama agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mengenal dirinya, dia tidak akan terjangkiti penyakit-penyakit tersebut. Ketika orang mengenal dirinya, dia tahu bahwa dia adalah dari sesuatu yang hina, dari tanah yang sering diinjak. Lalu apa yang ia harus sombongkan? Dia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apapun, dalam keadaan telanjang. Dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyerahkan, mengharap balasan kepada Allah, sehingga riya, ujub, sombong itu tidak masuk ke dalam hatinya. Dan juga dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, yang karena Allah Subhanahu wa taala dan karena taufiknya seorang itu bisa mudah untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu perlawanan atau obat hati adalah bahwa kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan dan dosa, manusia biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, "Qul innama basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid." Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang menerima wahyu. Ini menjadi obat hati ketika obat hati riya, bahwa kita manusia biasa dari tanah, bukan siapa-siapa. Kita hina di hadapan Allah. Yang mungkin orang yang merasa dirinya tinggi itu tidak jauh dari dia, lebih rendah daripada orang yang dia pandang rendah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa kita beramal bukan untuk mengharapkan balasan manusia, bukan ingin diakui, dipandang oleh manusia, tapi kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya. Seseorang ketika beramal, dia tidak boleh mencampurkan amalannya
dengan kesyirikan seperti riya, sum'ah. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Dan juga salah satu obat dari penyakit hati ini, bahwa hendaklah kita mengakui dan meyakini bahwa selain Allah dari makhluk ini, mereka selain dari Allah, mereka tidak mampu memberikan manfaat dan bahaya kepada kita. Orang yang berbuat riya, yang mengharapkan pujian, hakikatnya mereka tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan datangkan orang-orang yang riya ini, didatangkan yang mana dia mengharapkan pujiannya. Dan sungguh orang yang diharapkan pujian ini tidak akan mampu bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya. Dan juga salah satu obat bahwa agar kita terhindar dari penyakit hati, bahwasanya kita katakan dalam diri kita, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongan dan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukan ini dan itu. Kita tidak akan bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki kita, melakukan ibadah puasa, qiyamul lail tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, para penghuni surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kami surga ini, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Semua karena Allah. Kita diberikan kemudahan, kita bisa sampai di malam ke-22, itu semua karena pertolongan, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu juga dengan pekerjaan kita, urusan dunia kita, berusaha kita, pekerjaan kita mudah, semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita. Jangan kita seperti Qarun yang mana dia mengatakan innama utitu ala ilmin indis, harta ini saya dapatkan karena saya memiliki ilmu, saya punya harta, saya pintar meringkin satu dan sebagainya karena saya pintar, hebat. Semuanya dari Allah. Kecerdasan, kekuatan kita murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keselamatan, memohon kepada Allah agar ilmu dan amalan kita semakin menambah ketawaduan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita merasa kurang dari amal soleh dan terus ingin menambah ilmu dan amalan soleh kita sebagai bekal kehidupan akhirat kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.